Datangnya dari Jepang loh asisten saya ini, Bibun Ichikurata Dadana, terus Sony Nakamoto. Ini dari Taiwan, turun dari kapal saya jemput di Kali Ciliwung tadi. Saya bayar mahal nih dua trainer ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua yang bahagia, salam bonsai bahagia selalu. Kali ini akan saya jelaskan demo sederhana mentraining memberi gerakan-gerakan yang erotis dari pohon jenis Bucida spinosa ini, si cantik ini yang sudah saya training sekitar 3 tahunan lebih. Akan kita lanjutkan proses trainingan pembentukan dahan-dahan yang menarik dari erotis dengan cara yang efisien. Ini sahabat dan asisten bonsai saya, Mr. Sony Nakamoto. Ini Mr. Bibun Ichikurata Dadana. Datangnya dari Jepang loh asisten saya ini. Ini dari Taiwan. Ini dari Taiwan nih, Mr. Nakamoto, Sony Nakamoto ini baru turun dari kapal saya jemput di Kali Ciliwung tadi. Saya bayar mahal nih dua trainer ini. Gitu. Oke, ini dia pohon bonsai Bucida spinosa yang sudah saya rawat dan training. Saya miliki sekitar 3 tahunan lebih. Garis-garis liukan batang erotisnya sedang saya bangun. Sekarang saya akan teruskan membangun garis-garis batang ini menjadi erotis supaya lebih indah lagi ke depannya. Oke, ini kita lihat sebentar ya, sebentar. Nah ini di ground sudah, di groundnya sih baru setahun setengahan lah, jadi besar. Ini garis-garis batangnya dibuat crowded dulu sama saya karena kita sedang menciptakan tunggul erotis, belum berpikir tentang konsep bonsai. Orientasi dulu sekelilingnya dulu ya. Mr. Sony Nakamoto, lagi apa? Bukannya kerja kau? Merokok terus? Letak. Saya sudah bayar mahal-mahal nih. Letak. Sudah, letak. Oh, karena sering ke Indonesia jadi apal bahasa Sunda ya. Sudah sering saya kontrak ya. Jauh-jauh dari Taiwan saya datangin. Nah, ini dia pemirsa. Batangnya sekarang. Garis-garis batang ini, yang lain-lainnya akan kita lanjutkan trainingannya jadi crowded tapi terukur dan terstruktur sehingga memiliki nilai estetik ya. Oke, dengan cara saya sangat simpel dan sederhana, yaitu lewat penarikan-penarikan menggunakan repeat saja. Oke. Sekarang kamera akan saya serahkan kepada asisten yang dari Jepang ini, Bubun Nakaichi Dadana Rata, untuk melanjutkan dokumentasinya. Saya dan ini yang trainer sewaan dari Taiwan akan mengerjakannya ya. Oke. Come on Mr. Sony Nakamoto, kita lanjutkan. Jadi gini pemirsa, dalam dunia perbonsaian ketika kita membentuk garis-garis batang, level perfeksionis yang ideal yaitu melakukan dengan pengawatan ya. Pengawatan itu level ideal karena dengan pengawatan kita bisa melakukan tekukan yang sangat luar biasa ekstrim sampai di level yang perfeksionis. Misalnya kita tekukan seperti ini lalu melipir ke sana sini. Namun di situ ada konsekuensi. Dalam level perfeksionis jelas man hour-nya akan tinggi. Gitu ya, waktu yang dibuatkan yang diperlukannya juga cost-nya untuk man hour tadi akan jadi tinggi karena jam terbang jamnya jadi lama ya. Lalu material yang digunakan juga kawat. Kalau cuma satu pohon, it's okay. Kalau satu pohon. Tapi kalau sekebun gini sebenarnya semuanya dilakukan dengan pengawatan, jelas man hour-nya tinggi, HPP-nya, cost-nya per pohon jadi tinggi, gitu ya. Ketiga, betul-betul menghasilkan sebuah expense, biaya, pengorbanan yang harus dihasilkan kalau sebagai dalam sisi ekonomis ya, akan jadi sangat tinggi. Jadi man hour-nya pasti akan tinggi, jatuh cost manusianya, pertama juga biaya produksinya yaitu HPP-nya, diantaranya penggunaan kawatnya akan semakin tinggi. Nah, level di bawahnya adalah menggunakan penarikan-penarikan, hanya menggunakan peralatan sederhana yaitu repeat yang bisa diperoleh di banyak belah toko material bahan bangunan atau di mini market tertentu ya, saya nggak nyebut brand ya, gitu ya. Oke, sekarang ini kita masuk ke level terakhir yang ketiga, itu melakukan diantepin. Itu namanya malas, bukan pebonsai tapi petani botani. Sedangkan bonsai itu adalah petani seni. Ingat, petani seni. Jadi ada unsur botani yang dikerjakan oleh kita yang standar, media, pupuk,
hama, pengendaliannya, pertumbuhannya, penyiramannya, itu sisi petani botaninya. Lalu sebagai petani seninya, nah ini kita melakukan tindakan estetik. Sampai kapan Pak Dedi melakukan tindakan petani seni itu untuk budidaya berestetik? Selama kita menginginkan bentuk bahan dasar bonsai yang luar biasa, custom, limited edition, dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan produk-produk dari hasil-hasil kreator pekerja seni bonsai yang lainnya. Jadi sepanjang itu pula kita kerjakan tekukannya, lanjutannya. Seperti contohnya pohon ini Cemara sinensis, ini juga saya teruskan terus lanjutan garis-garisnya, karena saya tidak ingin sia-sia di masa depan sebagai hobi dan investasi masa tua deposito hijau, supaya hobinya klimaks, menghasilkan garis-garis bonsai yang mewah luar biasa dan memiliki valuasi market yang tidak murahan di masa depan nanti kalau dianggap sebagai sebuah investasi. Oke. Nah, sekarang ini salah satu contoh yang diteruskan garisnya Cemara sinensis, semua dimain-mainkan. Karena sepanjang itu pula saya masih hobi main bonsai, selama saya mendapat kesenangan, sepanjang juga ada pengharapan nilai ekonomi sebagai investasi di masa depan bonsai tersebut, selama itu pula makanya pembangunan garis-garis yang estetik akan selalu dilakukan. Rata-rata kalau untuk cemara itu 4-5 bulan sekali penekukan, bahkan sampai 6 bulan. Karena ukuran large, cemara cukup lentur. Lihat nih, dia cukup lentur, jangan patah. Nah, kembali ke topik semula, yaitu Bucida spinosa. Dia tidak memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga harus kita melakukannya secara struktural, tidak terlalu insidentilnya tuh ada periodicity-nya tuh sekitar rata-rata kalau saya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali bisa kita 2 bulan sekali, atau tergantung kesuburan ya. Rata-rata kalau subur ya semenjak masih kecil masih enak maininnya ya, 2 bulan sekali. Tapi kadang-kadang beberapa kalau lagi tidak terlalu subur bisa juga memang 4 bulan sekali ya, normal. Oke, kita lanjut sekarang. Oh ya, sebentar. Sebagai prolog dulu. Jadi Bucida spinosa ini umumnya orang Indonesia bilang itu geometri, atau bisa juga ini jenis ketapang kayaknya, tapi ketapang yang paling kecil, ketapang mikro. Habitatnya konon katanya ini berada di negara-negara di bagian belahan Amerika Latin, ada Puerto Rico, Meksiko, Brazil, Venezuela dan sekitarnya ya gitu. Terus penamaan dalam ranah internasional ada 2 macam nih. Suka disebut black olive, tapi kalau Anda searching di search engine kayak Google atau Bing atau Internet Explorer miliknya Microsoft Windows, itu kalau Anda searchingnya pakai kata black olive yang keluar tuh zaitun, bukan ini. Nah, tapi kalau searchingnya lewat search engine tadi keluarnya Anda ketikannya Bucida spinosa pakai bahasa Latinnya gitu ya, keluarnya ya ini Bucida spinosa gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang keluar juga jenis yang seperti ini, namanya Latinnya Terminalia molinetti namanya. Itu kayak Bucida spinosa juga gini, cuma daunnya agak lebih lebar dikit ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut akan ini. Nah, ini coba terus dicek dulu sebelumnya. Oke, saya sekarang akan melakukan tindakan estetik terhadap dahan yang lumayan besar. Ayo Mr. Sony Nakamoto, sebelah sini. Yu sebelah sini. You ngerti bahasa Indonesia tak? Sudah sering saya sewa in English. Okay. Do you understand what I mean? Yeah. Okay. Wes, bahasa Inggris so okay? I'm just looking for organic. Oke, pemirsa, ini dahan ini lihat sebentar, agak zoom. Ini kan masih hijau subur. Karena rencananya saya akan ada kesibukan selama 4 bulan ke depan, dikhawatirkan dahan ini kalau tidak saya lakukan tekukan sekarang ini akan jadi besar sehingga agak keras ditekuknya. Jadi dan lingkungannya agak jauh kalau keras ya. Kalau 4 bulan insya Allah saya lagi ada kesibukan, nggak bisa saya kontrol nih pohon saya ini. Jadi ini saya lakukan sejak sedini gini. Nah, tadi itu kalau pakai kawat dia kan makan kos biaya kawat. Nah, kalau pakai ripet sederhana. Baca garisnya lanjutannya. Oke, langsung ini. Ayo, nah kamu tuh ripet saja ke sini. Dari sini, Pak. Oh iya, boleh tuh. Biar kekunci. Ya. Ini kayaknya berbeda dengan cara di Taiwan ya. Kalau di Indonesia bisa pakai ripet, Pak. Kalau di Taiwan harus pakai kawat terus ya, Pak? Iya. Oh, wire. Pakai wire. Pakai karet. Pakai karet. Oh, karet. Rubber, pakai rubber. Di Taiwan pakai rubber, nggak pakai no wire. Oh. That's good. Oke, Very good. Ini Mr. Nakamoto ini sudah sering saya sewa gitu ya. Jadi sudah agak-agak pasti bahasa Indonesianya.
Bahasa Sundanya sudah lumayan juga karena sering gaul sama bocil-bocil di dekat rumah saya, di kebun saya ini gitu ya. Oke, Nakamoto, sini. Come here, come, please. Oke. Turun kameranya tolong. Nah, ini sekarang dari ini agak besar kan. Saya mau ikat garisnya, lanjutkan erotis. Dari perspektif saya sebelah sini ya, kamu bubun sebelah sana. Coba kameramen. Mundur dikit lah dari arah sana. Ini garisnya terlihat nih. Lanjutan garis ini ke sini, jalan kayak ular lah. Sini. Ini tadi dahannya awal gini. Saya akan lanjutkan ke dalam. Jadi lanjutan garisnya dibangun erotis, seerotis mungkin versi selera masing-masing ya ketika training board sana. Versi saya estetiknya ke sini larinya lagi masuk ke dalam. Coba Nakamoto tolong di wire. Ripet sini nih. Nah, gini. Oke. Easy. Oke. Okay. Good. It's okay. Nice Nakamoto. Nice. Very good. Oke. Lanjutan garisnya ke sini pemirsa. Ini Bucida spinosa. Itu kalau lagi subur gini, dia sifatnya kan agak getas. Jadi kita harus main di ayun-ayun aja, gini diurut, kayak diurut ini ya. Tahan bagian yang akan ini kan akan saya tekuk ke sini. Dia akan terjadi lekukan di sini. Dia kadang-kadang kalau kita langsung parah gitu ekstrim, ini putus retak di sini di bagian yang ketiak-ketiak ya ini ya. Jadi kita kadang-kadang diurut gini. Tahan jadi pakai finger dancing ya, gitu istilah saya. Tarian-tarian jari aja masuk sini. Terus diayun gitu. Oke. Nah. Sini ya. Oke. Kamera kelihatan? Kelihatan. Oke. Enough. More. More. Kayak semalam. More. Jorok Mr. Nakamoto nih datang ke Indonesia, nggak boleh begitu. Oh, kita nanti bisa berantem sama istri. Sebelah sini, ya, oke. Sekarang kita lagi. Coba dikelilingi lagi. Saya orientasi dulu dahan-dahan mana yang saya anggap lumayan signifikan selama 4 bulan ke depan. Nah, coba. Nah, ini hal saja. Pokoknya prinsipnya kita belum berpikir tentang model bonus pada saat membangun tunggul. Jadi kita tuh hanya berpikir, hanya mengerjakan keindahan-keindahan karakter batangnya ya, buat penggemar tarian erotis batangnya ya. Jadi jangan berpikir dulu konsep bonsai gayanya seperti apa, modelnya, alirannya, jangan. Jadi ketika membangun garis batang yang erotis, ngedasarin istilah jalur mainstream, itu tidak perlu berpikir akan menjadi bonsai model seperti apa, bentuknya secara eksplisit seperti apa. Oke, jadi cukup membangun garis-garis yang erotis namun tertata ya, sehingga nanti sisanya bisa kita cangkok, bisa kita keringkan, kita dijin ketika jadi finish bonsainya. Tentukan kanopinya di mana, daun kiri sebelah mana, kanan sebelah mana, lalu titik daun terbawah sebelah mana. Oke, kita lanjut. Jadi mudahkan mindset Anda, jangan terhipnotis oleh hal-hal yang tidak masuk di akal dalam berkesenian ya. Jadi ada dunia jalur bonsai mainstream, adapun yang di luar itu ya. Oke. Yang penting cobalah berani jadi diri sendiri, rasakan keindahannya seperti apa di mana. Karena itu pohon-pohon Anda nantinya Anda yang akan merasakannya, menikmatannya, dan mungkin mendapatkan manfaat ekonominya dengan segmen pasar yang sudah Anda bidik ya. Kalau Anda melakukan terbonsai sebagai melakukannya jadi inventory atau barang dagangan atau maupun instrumen investasi. Mr. Nakamoto tolong sebelah sini. Nah ini. Ini saya bikin yuk gini. Sebentar saya masukin dulu. Ya coba bisa. Nah masuk dulu, dulu aja. Oke. Ini baru di pruning, nanti sekitar hampir sebulanan lagi titik-titik tumbuh akan keluar lagi ya di sana sini. Dia akan panjang. Nah nanti setelah 4 bulan biasanya saya mau pengennya 4 bulan lagi biar agak pangling ya. Dahan-dahan tersebut ini mungkin udah panjang sini, sana sini. Sama dilakukan tindakan pengulangan meneruskan estetika garisnya tadi dari titik-titik tumbuh tadi yang baru. Gitu. Jadi kira-kira demikian seterusnya proses perjalanan time journey dari membuat tunggul pohon untuk dijadikan bahan bonsai. Oke.
Oke pemirsa sekalian, labur saya bahagia kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.